Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nopiandi, NIM D1011181129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pada kontrak proyek infrastruktur. Apa itu risk management? Risk management yaitu manajemen risiko terdiri dari serangkaian proses yang dirancangkan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko sedini mungkin dan untuk menetapkan tindakan apa jika ada yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkannya. Kenapa risk management itu penting? Yang pertama yaitu permasalahan risiko hukum di industri konstruksi di Indonesia. Selanjutnya untuk mendapatkan evaluasi dan mitigasi risiko yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi risiko keuangan dan hukum untuk mengurangi sengketa dan memaksimalkan kinerja operasional dan finansial di sebuah perusahaan. Selanjutnya, sekaligus mengurangi risiko finansial dan legal. Tujuan manajemen risiko untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang di perusahaan. Pada dasarnya, manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun kecelakaan kerja. Risk culture, suatu budaya perusahaan yang dalam segala keputusan maupun pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selanjutnya ada langkah fundamental dalam risk management. Pertama ada risk identification, kedua risk impact assessment, ketiga risk prioritization analysis, 4 risk mitigation, planning, implementation, dan monitoring. Risiko perusahaan. Yang pertama risiko bisnis, kedua risiko keuangan, ketiga risiko pasar, keempat risiko reputasi, kelima risiko operasional, keenam ada risiko hukum. Selanjutnya jenis-jenis risiko hukum. Pertama risiko peraturan, yaitu ada perubahan peraturan, ketidakpastian, tumpang tindih, benturan hukum, dan interpretasi. Yang kedua ada risiko tuntutan hukum, yaitu ada gugatan atau sengketa hukum, perdata, pidana, kepailitan, dan arbitrase. Yang ketiga ada risiko kontrak, yaitu ada isi perjanjian lemah, syarat sah, klausula hak dan kewajiban, pilihan hukum yang berlaku, dan tempat sengketa. Yang keempat ada risiko perizinan, yaitu keberlakuan perizinan demi hukum batal, tumpang tindih, dibekukan atau ditunda, digugat pihak lain. Yang kelima ada risiko wan prestasi, yaitu ada pelanggaran ketentuan default keuangan, transaksi negatif conformance, dan komitmen. Yang keenam ada risiko pilot, yaitu gugatan pilot, kegagalan PKPU, utang jatuh tempo, kelanjutan usaha terganggu, kerugian perusahaan. Selanjutnya ada project life cycle. Yang pertama ada studi kelayakan atau feasibility study. Yang selanjutnya ada inisiasi project initiation. Selanjutnya ada pengadaan. Dan terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Berikut, terima kasih.